Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di podcast Economics Undip, menyederhanakan teori dan mengupas fenomena. Podcast ini merupakan salah satu media yang dikelola dan dikembangkan oleh program studi ekonomi Undip. Podcast ini merupakan suatu wadah atau tempat dari diskusi mengenai beberapa topik hangat yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Podcast ini juga menghadirkan beberapa narasumber pilihan yang ahli di bidangnya. Selain podcast ini, kami program studi ekonomi juga memiliki beberapa media lain. Di antaranya ada official YouTube, ada juga Instagram, kemudian website hingga buletin yang terbit setiap bulannya. Salam kenal, nama saya Maulana Gani Yusuf. Di sini saya akan menjadi host dan memandu acara podcast ini. Saya tidak sendirian, hadir bersama saya Bu Alfa Farah. Selamat datang, Bu. Hai semuanya, saya Alfa. Bagaimana, Bu? Sehat, Bu? Baik-baik saja. Beliau merupakan salah satu dosen dan asisten profesor di program studi ekonomi. Beliau menyelesaikan Dr. S3 di Universitas Münster, Jerman pada tahun 2019 dengan fokus di bidang ekonomi politik dan bangunan ekonomi. Oke, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai klientelisme. Mungkin sebagian besar dari kita masih cukup asing ya dengan istilah ini. Klientelisme ini adalah suatu bentuk hubungan sosial politik yang terjadi antara individu atau kelompok dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks politik, klientelisme merujuk pada pola hubungan di mana seorang politisi atau pihak yang berkuasa memberikan bantuan kepada kelompok atau individu untuk keperluan tertentu, di antaranya yaitu mendapatkan dukungan, loyalitas, hingga suara dalam pemilihan. Kita tahu ya Bu ya, kemarin 2024 kita telah mengadakan pemilu. Di antaranya ada pemilu untuk presiden dan wakil presiden, ada juga pileg, ada juga pilkada. Nah, kemarin pemilu alhamdulillah berjalan secara lancar Bu ya, tidak ada gejolak-gejolak politik yang besar. Meskipun demikian terjadi suatu fenomena yaitu klientelisme ini Bu ya. Jadi fenomena ini semakin mengemuka terutama di tengah desentralisasi yang sudah berjalan selama lebih dari 2 dekade. Meskipun desentralisasi bertujuan untuk memperkuat pemerintah daerah, tapi dengan adanya praktek klientelisme ini justru merusak integritas politik dan demokrasi. Baik Bu, kita mulai diskusinya. Di sini pertanyaan utama ke Bu Alfa Farah ya. Menurut Bu Alfa Farah, apa sih yang dimaksud dengan klientelisme? Dan bagaimana praktek ini terjadi dalam konteks desentralisasi di Indonesia? Oke, pertama terima kasih ya sudah mengundang saya di acara podcast ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan, sebenarnya definisinya sama ya tadi ya mengenai clientelism. Intinya adalah ada material goods atau benefits yang dilakukan sebagai pertukaran terhadap, kalau dalam konteks politik berarti dalam konteks pertukaran dengan political support. Dalam hal ini adalah suara gitu. Nah, tetapi kalau ditarik di lebih yang jauh, kita bisa definisikan clientelism tidak hanya dalam bentuk exchange transaksi dengan political support, tapi itu adalah selama ada hubungan antar kedua belah pihak, dan hubungannya itu biasanya sifatnya adalah personal, contingent, artinya punya kepentingan yang sama, dan kemudian sifatnya langsung. Nah, biasanya dalam bentuk pertukaran. Tadi sudah disebutkan pertukaran material dengan loyalty, support. Dan tentu dalam konteks desentralisasi di Indonesia, khususnya desentralisasi politik yang sudah mulai dilakukan sejak tahun 2005, pilkada pertama kan dilakukan di tahun 2005 ya. Betul, Bu. Konteksnya adalah dalam hal ini manifestasi dari klientelisme adalah politik transaksi ya antara kandidat dan juga pemilih. Jadi seperti itu. Nah, yang mau saya garis bawahi lagi adalah kalau kita lihat manifestasinya antara kandidat dan pemilih ini, karena sistem politik di Indonesia kalau kita lihat itu lebih ke kandidat centered dibandingkan dengan political party centered. Maksudnya adalah orang tuh milih bukan karena mesin dari partai politik, tapi mesin dari kandidat misalnya adalah lewat tim sukses. Nah, tim sukses ini nanti akan berisi orang-orang yang menjadi intermediaris antara kandidat dan juga pemilih nih ya.
Nah, intermediaris ini biasanya disebut sebagai local broker dan ini bisa kades, pemimpin agama di level daerah juga bisa menjadi intermediaris antara kandidat dan juga voters. Kemudian pertukarannya itu terjadi nih antara voters dengan kandidat, tetapi di tengahnya adalah ada intermediaris. Gitu. Jadi manifestasinya pasca desentralisasi politik adalah seperti itu. Makanya saya tambahkan mungkin kalau dari penjelasan Bu Alfa, jadi secara nggak langsung mungkin di setiap daerah itu ada misal kayak kelompok tertentu atau mungkin kiai tertentu itu malah ikut untuk menyuarakan si calonnya Bu ya, supaya dipilih gitu Bu ya. Benar sekali, karena sebenarnya kalau ditarik secara historis akarnya itu mungkin saya nggak bisa sebut ini sebagai budaya mungkin for the lack of a better terms. Tapi maksudnya gini, bahwa itu memang sudah ada di diri kita, terutama sejak zaman kolonialisme dan Orde Baru. Nah, pada saat itu kan sistem politik, let's say budaya di Indonesia atau di Asia Tenggara itu lebih cenderung ke sentralistik. Nah, sentralistik yang basisnya adalah hierarki. Nah, ketika kita ngomong hierarki, nah di situ nanti akan ada klientelisme. Nah, sebenarnya basisnya kemudian budaya sentralisme dari masa kolonialisme itu kan juga dilanjutkan oleh Orde Baru yang basisnya sangat hierarkikal. Nah, itu semakin menyuburkan praktek-praktek budaya klientelisme. Jadi akar dari klientelisme itu salah satunya adalah pada sistem-sistem yang memang sudah kita adopsi sejak lama. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Martinez Bravo nih yang berusaha meneliti sebenarnya apa sih akar dari klientelisme di Indonesia, yang dia temukan adalah bahwa akarnya salah satu adalah bagaimana mekanisme dipilihnya pemimpin lokal, dalam hal ini adalah lurah dan kepala desa. Nah, kepala desa kan dipilih langsung oleh masyarakat, sementara lurah ditunjuk oleh pemimpin teratasnya, dalam hal ini bupati. Nah, ternyata perbedaan seleksi mekanisme ini juga menjadi salah satu akar kenapa klientelisme itu bertahan lama di Indonesia. Yang beliau temukan adalah pada masa transisi demokratis ternyata pola akuntabilitas atau klientelismenya adalah bahwa tempat pemilih-pemilih yang tinggal di daerah daerah desa itu ternyata akan cenderung memilih bupati-bupati yang memang berafiliasi dengan rezim Orde Baru. Sementara di kelurahan karena rezim Orde Baru pada saat itu tidak tahu apakah akan tetap berjalan atau tidak, maka cenderung tidak terjadi itu. Jadi menurut beliau akarnya adalah salah satunya adalah pada mekanisme seleksi pemilihannya Ibu ya. Oke. Jadi menurut Bu Alfa seharusnya untuk mekanisme pemilihan juga kan tadi kalau misal kepala desa kan dipilih, seharusnya juga tingkatannya lain juga ada dipilih juga, apakah seperti itu diperbolehkan atau ada bagaimana Bu? Nah, sebenarnya seperti ini ya, bahwa konteksnya itu sebenarnya bukan apakah menurut saya pemilihan langsung memang membuka untuk seperti itu ya, tetapi bukan berarti ketika tidak ada pemilihan langsung itu tidak ada gitu kan ya. Yang mau saya katakan memang ada ongkos tertentu. Orang akan bilang bahwa ini terjadi maka kita tidak ada pemilu saja, maka itu tidak ada yang terjadi. Sayangnya itu tidak sebinari itu. Akan ada opportunity cost lagi. Apakah memang jika tidak dipilih maka pola-pola klientelisme itu tidak ada? Bisa jadi ada, tetapi mungkin levelnya bukan dengan grassroots atau voters kan, tetapi pada orang-orang yang berada di dalam partai politik. Jadi kalau saya melihat bukan pada level pemilu mungkin menyuburkan itu, tetapi bukan di situ problemnya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Menurut Ibu, kalau desentralisasi kan memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Betul. Sesuai dengan kemampuannya Ibu ya. Justru dengan adanya praktik klientelisme ini, apakah akan berdampak kepada tujuan dari bangunan ini? Apakah itu bisa tidak sesuai dengan tujuan gitu dengan adanya praktek ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita ngomong soal desentralisasi, kita ekonom, kita akan lihatnya dari dua aspek nih. Kalau kita ngomongnya aspek public finance, maka kita akan ngomong soal efisiensi, yang argumen utamanya terletak pada dua hal. Yang pertama adalah apakah homogenitas preference, karena kalau
wilayah yang dipimpin itu kecil berarti desentralisasi harusnya preferensinya homogen dan seharusnya kebijakannya dipegang oleh pemerintahan lokal. Yang kedua, kalau kita ngomong efisiensi lagi, kita ngomong soal spillovers atau eksternalitas. Semakin kecil eksternalitasnya, maka semakin baik itu dilakukan di level lokal. Nah, tetapi problemnya adalah di dalam teori public finance itu kita mengasumsikan bahwa pemerintah atau pengambil kebijakan mereka adalah social welfare maximizer. Nah, itu bertentangan dengan konteks bahwa kalau kita sebagai individu adalah utility maximizer, kenapa pemerintah tidak utility maximizer? Nah, oleh karena itu ada pandangan kedua dari teori desentralisasi yang mengintegrasikan asumsi-asumsi dari political economy. Nah, berbeda nih kalau teori yang public finance basisnya, maka argumennya kan tadi hanya ada dua ya, homogeneity of preferences dan juga spillovers. Tapi kalau political economy nanti kita lihatnya dua. Yang pertama kita lihat adalah matching preferences. Yang kedua kita lihatnya adalah accountability. Maksudnya matching preferences itu secara sederhana kayak gini. Kalau DPR-nya dipilih langsung gitu, kemungkinan yang akan disetujui budgetnya itu sesuai dengan daerah. Tapi kalau DPR-nya itu dipilih oleh pusat, ada kemungkinan kan ya yang disetujui adalah DPR yang mayoritas memimpin DPR pusat dan itu mungkin bukan berasal dari daerah A, ya kan, matching preferences. Nah, tetapi saya mau konsentrasinya ke yang kedua yang disebut sebagai accountability. Nah, atau akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini agak tricky nih dalam ekonomi, definisinya apa? Karena itu bukan istilah terminologi dasar dalam economics gitu ya. Tapi kalau saya meminjam Lockwood, maka akuntabilitas itu didefinisikan sebagai sejauh mana institusi di dalam suatu wilayah itu memperbolehkan terjadinya rent seeking. Nah, berarti kan kalau institusinya itu sangat ketat untuk tidak memperbolehkan rent seeking, kita bisa bilang akuntabilitasnya tinggi. Sebaiknya ketika institusinya sangat longgar memberikan batasan pada rent seeking, maka kita bisa bilang akuntabilitasnya rendah. Nah, rent seeking sendiri dia terjemahkan sebagai bagaimana public finance, dana-dana publik itu digunakan untuk dipindahkan dari penggunaan publik ke penggunaan personal, dia sebutkan di situ. Nah, dalam konteks ini, kalau kita lihatnya dari political economy perspectives, maka kita akan bilang bahwa apakah desentralisasi akan bisa mendekatkan kita pada target-target kita, mengurangi ketimpangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, itu akan sangat tergantung pada bagaimana institusinya itu bisa mencegah rent seeking behavior. Kalau bisa, target-target desentralisasi bisa tercapai, tetapi kalau tidak, dalam konteks ini malah menyuburkan klientelisme misalnya, maka tujuan-tujuan dan target desentralisasi bisa jadi tidak akan tercapai. Oke, Bu. Mungkin saya ini Bu menanggapi Bu ya. Yang saya tahu sekarang kan banyak dari program pemerintah itu mulai membuat dari yang programnya dulu dilakukan secara manual, misal untuk proyek atau apa, sekarang mulai diubah ke teknologi Bu ya. Jadi semua kita bisa lihat. Nah, itu mungkin ya salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi adanya rent seeking seperti itu Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, apakah upaya dari pemerintah seperti itu apakah sudah cukup efektif atau malah itu bisa jadi cara baru untuk orang-orang tertentu untuk memanfaatkan dalam bahasanya mungkin tanda kutip proyek-proyek tertentu di pemerintah seperti itu Bu? Saya tidak bisa jawab apakah itu efektif atau tidak, sejujurnya saya tidak memiliki data tentang itu. Cuman kalau kita melihat itu, orang itu merespon incentives. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya teknologi baru itu, apakah ada insentif lain yang membuat seseorang tidak melakukan itu? Ya sebenarnya gitu ya, orang akan merespon pada insentif. Jadi kalau ditanya apakah teknologi baru, nah itu tadi, apakah dia akan menciptakan ruang gerak atau institusinya akan memberikan batasan untuk perilaku rent seeking behavior apa enggak? Nah, sebenarnya itu yang paling susah diukur kan ya, bahwa kalau ada peraturan tertentu kemudian perilaku kita berubah tidak sesuai dengan peraturan itu, maka tujuan yang kita ingin capai bisa jadi tidak tercapai gitu. Jadi tergantung apakah dia membuka ruang yang lain untuk itu. Dan salah satu pertanyaan besar di dalam ilmu ekonomi untuk kalau kita definisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ya, menciptakan insentif itu hal yang paling susah loh. Karena kadang kita nggak tahu. Contoh paling gampang adalah pajak gitu ya. Kita memberikan pajak pada let's say
Contoh yang paling klasik adalah pajak jendela di Amsterdam tahun berapa gitu ya. Oke, rumah yang banyak jendela berarti rumah itu orang kaya. Yang orang lakukan adalah kemudian semua jendela ditutup. Pada konteks itu, iya kan, ketika kita merubah perilaku kita mengantisipasi kebijakan itu, maka semua tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Itu maksud saya bahwa ketika ada teknologi baru, apakah ada kemungkinan hal-hal lain? Oke Bu. Selanjutnya Bu, mengapa sih Bu klientelisme ini dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya bagi demokrasi dan desentralisasi di Indonesia? Nah, kalau bagi desentralisasi tadi sudah terjawab ya bahwa salah satunya adalah pada akhirnya mungkin tujuan dari desentralisasi yang ingin mencapai kesejahteraan masyarakat lebih baik atau mengurangi ketimpangan antar daerah tidak akan tercapai. Kemudian tujuan selanjutnya mengenai preference matching, penyediaan barang publik yang lebih efisien juga tidak akan tercapai gitu ya, desentralisasi. Nah, dari demokrasi sendiri itu jelas ya bahwa ketika kita ngomong klientelism, kita ngomong politik yang ditargetkan pada kelompok-kelompok tertentu, benar nggak ya? Pada ya kan bahwa transaksinya itu terjadi antara kandidat dan kelompok-kelompok yang ditargetkan. Nah, pada konteks tersebut maka politiknya bukan lagi representasi bagi banyak orang kan, mungkin politiknya hanya representasi sebagian orang atau representasi dari elit. Jadi meskipun kita punya demokrasi, jangan-jangan demokrasi yang ada di tempat kita adalah demokrasi yang sham atau demokrasi yang kayak demokrasi aja tetapi nilai-nilai demokrasi nggak ada di sana. Salah satu nilai paling penting kan ya dia harus merepresentasikan apa yang dimaui oleh pemilih atau masyarakat gitu. Oke Bu. Selanjutnya Bu, bagaimana sih Bu peran serta dari kita ya sebagai masyarakat yang bisa memilih ya, istilahnya mencoblos gitu Bu ya, untuk mencegah praktek klientelisme ini Bu? Saya tahu itu tidak mudah ya, mungkin akan klasik jawabannya. Tapi yang pertama bagi kita yang orang Indonesia yang sejarahnya adalah kita 32 tahun pernah mengalami masa otoritarianisme, 98 kita baru mengalami transisi demokratis gitu. Artinya pengalaman demokrasi kita itu tidak panjang. Nah, yang perlu disadarkan ke masyarakat menurut saya adalah kenapa sih demokrasi itu penting? Apa itu demokrasi gitu? Karena akhir-akhir ini kita dengar ya ada argumen secara sederhana kenapa kita harus pilkada karena itu biayanya mahal. Karena biaya hanya dihitung pada berapa rupiah out of pocket. Tetapi kalau kita ekonom kita akan ngomong soal opportunity cost nih, ya kan? Kalau pilihannya tidak itu, pilihannya apa lagi? Misalnya ya, apakah jadi dalam konteks ini adalah ketika itu misalnya memang mahal, ada klientelisme dan lain sebagainya, tetapi jika proses pemilihan itu misalnya diserahkan kepada DPRD, artinya terjadi monopoli kekuatan politik, ongkos apalagi yang harus kita bayar juga. Nah, konteksnya adalah karena orang tidak tahu bahwa kenapa demokrasi itu penting. Kenapa mengekspresikan suara itu penting? Kenapa berkonflik itu penting? Kenapa berbeda itu tidak ada masalah misalnya? Kenapa kita harus yakin pada konstitusi kita? Kalau ada perbedaan selama konstitusi dijaga kan ada masalah, ya kan? Misalnya seperti itu. Nah, itu yang menurut saya perlu sekali dikuatkan bahwa karena orang akan mikir kayak gini, nggak ada masalah dipimpin otoriter misalnya perekonomian kita bagus. Problem kita perekonomian nggak bagus juga, misalnya gitu kan. Nah, tetapi yang kedua itu bahwa penting banget kita untuk mencapai satu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Meskipun ini masih banyak sekali argumennya, apakah demokrasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah satu syarat untuk sebuah negara menjadi demokrasi? Faktanya adalah semua negara maju itu demokratis loh. Kamu sebutkan negara mana yang maju tapi tidak demokratis? Hampir tidak ada. Let's say mungkin akan bilang Cina gitu ya. Yes, mungkin, tapi hampir sebagian besar negara-negara yang maju adalah negara yang demokratis gitu ya. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika masyarakatnya maju, ketika dihadapkan pada pemilihan menyuarakan aspirasimu politik dan uang, mungkin dia akan lebih memilih gitu. Saya akan mengaspirasikan suara saya, why? Karena saya secara kebutuhan rumah tangga sudah cukup. Nah, itu maka menjadi pertanyaan juga ketika level pendapatannya menjadi rendah, ketika diberi utility dalam jangka pendek, orang akan memilih itu, ya kan? Ya. Menurut Bu Alfa nih, tadi kan pentingnya demokratis. Dari Bu Alfa sendiri ada nggak sih Bu kayak negara yang sekarang itu
sudah melakukan proses demokrasi itu lebih ya paling baik lah dibanding negara lain gitu. Well, masalahnya adalah ini demokrasi itu nggak sempurna loh. Ya, cuman dia adalah sistem, kata Winston Churchill, adalah sistem yang paling baik di antara semua yang tidak sempurna. Semuanya tidak sempurna gitu. Karena kalau Arrow bilang yang namanya demokrasi itu pasti akan gagal. Ya, cara sederhana adalah bagaimana mengagregasi preferensi yang berbeda-beda kan. Jadi kalau ditanya apakah ada demokrasi yang sempurna, saya tidak bisa menjawab iya juga. Faktanya adalah kalau kita ngomong ya, demokrasi yang negara yang sejak awal demokrasi itu tuh Amerika tidak pernah berada di dalam, setidaknya berdasarkan yang saya baca ya, dalam sejarah otoritarianisme gitu ya. Di awal dia dibangun dari para pengelana atau ya dari Britania Raya datang ke sana gitu ya, mau menjajah Amerika Latin, tidak bisa, terus dia menjajahnya di Amerika sekarang ini sampai Declaration of Independence. Dari awal dia memang sudah demokrasi. Faktanya adalah saya rasa mereka juga tidak stabil dalam konteks itu. Yang kedua, apakah kebijakan yang mereka ambil juga mencerminkan masyarakat, kita nggak tahu. Jadi kalau ditanya apakah ada demokrasi yang sempurna, nggak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Iya. Oke, Bu. Begini Bu, kita kan punya lembaga Bu ya. Lembaga, ada Bawaslu, ada KPK yang memang ditugaskan atau punya tugas untuk mencegah praktek-praktek seperti klientelisme ini. Menurut Bu Alfa ini selama ini bagaimana Bu peran mereka, apakah sudah cukup efektif atau masih kurang ya? Saya sejujurnya tidak tahu karena saya mungkin tidak terlalu percaya juga ya. Berdasarkan track record mereka pada akhir-akhir ini, Bawaslu dan lain sebagainya. Cuman bahwa kita punya dua institusi tersebut adalah hal yang bagus, tetapi saya rasa kedua institusi tersebut harus terus dikuatkan, bukan sebaliknya justru digerogoti ya. Karena akhir-akhir ini kalau kita lihat beberapa hal dilaporkan ke Bawaslu juga tidak dilakukan. Tapi bahwa kita punya mekanisme itu adalah bagus. Bahwa mekanisme itu belum berjalan dengan sempurna, itu yang seharusnya lebih dikuatkan. Nah, cara menguatkannya masyarakat itu harus sering protes menurut saya. Protes itu penting ya. Kalau ada apa-apa protes, kalau ada apa-apa protes, sehingga kekuatan yang lain itu merasa oke, ada yang protes, saya harus argumen dong kalau ini benar atau enggak. Menurut saya ya. Kalau kita lihat dari protesnya sih Bu ya. Kalau misal dari pandangan saya pribadi itu, sekarang itu yang protes itu kebanyakan malah dari, dalam tanda kutip, hanya mahasiswa Bu ya. Kalau dari masyarakat sendiri itu ya itu maksudnya kayak kurang Bu ya. Jadi setiap ada demo misal yang dukung pemerintah, besoknya ada demo yang nggak dukung pemerintah. Jadi ya mungkin ada mobilisasi di belakangnya Bu ya, yang ya punya kepentingan lah untuk terhadap faktor-faktor tertentu. Pasti ada kepentingan, nggak apa-apa. Menurut saya proses seperti itu harus terus dilakukan. Ya kalau masalahnya gini, kalau terhadap suatu hal kita semua setuju, orang pikir akan itu benar, ya kan? Tetapi jika ada satu kelompok kecil aja yang bilang bahwa itu tidak benar, gitu, kita akan mikir jangan-jangan pandangan saya salah gitu nggak sih? Ya kan, sesimpel itu. Bahwa itu dimobilisasi oleh orang lain, iya jelas. Tetapi harus ada kekuatan sebanding lainnya. Nah, kalau masyarakat Indonesia, saya sejujurnya tidak kehilangan kepercayaan diri ya. Setidaknya pada masa pemilu presiden kemarin atau hampir pilkada, ketika akan melakukan amandemen lagi ya undang-undang mengenai bahwa kandidat boleh berumur 34 tahun untuk mengakomodasi anak kedua gitu atau anak ketiga, masyarakat bilang, masyarakat sipil kan menolak itu kan akhirnya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi nih, karena ada suara-suara bahwa kita ingin mengembalikan pilkada ke DPR ya, atas dasar biaya yang lebih mahal, biaya rupiah gitu, tanpa sadar bahwa ketika kebebasan kita diambil oleh dan kekuatan politik itu termonopoli, itu ada biaya lain yang harus dibayar. Nah, ya kan, saya masih yakin bahwa masyarakat Indonesia akan menolak itu. Masih yakin. Ya mungkin belajar juga Bu ya, kebanyakan negara yang lain juga, misalnya terbaru ada Suriah itu kan, ya ada kasus-kasus yang dia tidak dipilih secara langsung atau apa ya, istilahnya kayak turunan malah jadi ya seperti sekarang kan, jadi bermasalah. Jadi memang demokrasi itu
penting untuk selalu dijaga, Bu? Ya, harus dikuatkan ke terutama generasi muda yang tidak baca sejarah, atau kita juga harus lebih membaca sejarah lagi mengenai negara kita, dan harus dipertanyakan. Memang penting demokrasi, itu nggak langsung jawaban oke, penting gitu, tapi kita harus nanya lagi, kalau itu penting kenapa, dan lain sebagainya. Ya. Oke, Bu. Pertanyaan terakhir ini, Bu. Oke. Menurut Bu Alfa ini langkah apa yang bisa diambil dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi dari masalah klientelisme ini, Bu? Oke, tentu pemerintah sudah punya peraturan-peraturan ya, banyak peraturan itu harus diimplementasikan. Khususnya tadi ya, pilkada tahun lalu kan ada mobilisasi kepala desa. Yeah. Nah itu harus dimonitor, meskipun itu susah. Karena apa? Kepala daerahnya, bupati dan pilkadanya punya kepentingan untuk itu juga. Jadi kan susah. Nah kalau saya lebih lihatnya penguatan masyarakat sipil sih. Masyarakat sipil itu harus dijelaskan bahwa hakmu itu ini. Yeah. Kamu harus tahu demokrasi kenapa penting. Kamu punya hak apa? Implikasinya apa? Tapi pada saat yang bersamaan justru peran pemerintah salah satunya adalah memastikan perekonomiannya stabil. Dengan begitu utilitas jangka pendek tidak bisa di-treat dengan suara gitu. Oke, Bu. Ya. Terima kasih Bu Alfa. Ini coba saya rangkum sedikit, Bu ya. Jadi di sini tadi ada beberapa rangkuman, di antaranya itu klientelisme adalah suatu transaksi ya dari dua pihak, di mana kalau saat ini sistem di kita di Indonesia itu masih pakai sistem kandidat, Bu ya. Jadi masih ada mediator yang mempengaruhi pilihan dari masyarakat. Nah, maksudnya partai politik itu nggak ada perannya kurang. Cenderung langsung ke personal orang. Terus ini juga dari klientelisme juga bisa berpengaruh terhadap desentralisasi, karena ya kita tahu banyak juga kasus-kasus seperti rent seeking. Jadi tujuan dari pemerintah yang untuk menguatkan daerahnya malah jadi tidak tercapai. Kemudian kita juga harus menguatkan juga dari sisi pengetahuan dari masyarakat bahwa demokrasi itu penting, sehingga masyarakat bisa lebih sadar dan lebih mungkin aware ya kalau ada hal-hal yang di luar atau mempengaruhi demokrasi, kita harus protes lah, demo atau mencederai haknya, mengambil haknya dan lain sebagainya. Oke, sekian Bu Alfa, terima kasih banyak sudah hadir di podcast ini. Mohon maaf Bu kalau ada kurang-kurangnya dari kami. Tidak ada, kalau kurang tadi saya langsung ngomong kurang. Mungkin nanti next podcast seandainya nanti bisa diundang kembali dengan tema-tema yang tentu lebih menarik lagi, Bu. Ya, mungkin dengan tema yang lebih mudah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman pendengar. Jangan lupa ya untuk follow, share, like, dan komen di akun-akun kami. Ada Spotify, Instagram, dan YouTube. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.